Ghost Rider 2 ini mengambil timeline-nya itu persis sekitar mungkin 6 bulan setelah Ghost Rider 1 berakhir. Jadi di Ghost Rider 1 itu kan dikisahkan Naya endingnya itu mengeluarkan sebuah novel berjudul Ghost Rider yang isinya itu tentang pengalaman dia bertemu dengan hantu Galih di Ghost Rider pertama. Nah di Ghost Rider 2 ini kita masuk ke babak baru kehidupannya Naya, di mana setelah dia rilis novelnya itu ternyata novelnya booming, meledak, dan itu membawa hal baru ke kehidupan Naya. Dia jadi terkenal, dia jadi penulis bestseller yang seketika meledak, tapi ada konsekuensinya. Dia malah dikenal sebagai penulis hantu-hantuan yang cuma cari sensasi. Bahkan orang lebih mengenal dia sebagai cenayang, sebagai dukun, dan itu benar-benar mengganggu mengganggu Naya dalam karirnya gitu. Sehingga di Ghost Rider 2 ini akan jadi perjalanan Naya untuk berusaha memperbaiki image-nya sebagai penulis cari sensasi yang hantu-hantuan itu. Tapi di tengah usahanya itu dia mengalami hambatan seperti yang pertama, tunangannya tiba-tiba meninggal. Terus dia juga bertemu dengan sebuah permasalahan yang mengharuskan dia untuk memikirkan ulang tentang rencana dia untuk pensiun dari dunia hantu-hantuan. Karena di sini dikisahkan tunangannya sendiri, Vino, yang diperankan oleh Deva Mahendra, meninggal dan hantunya kembali menemui Naya. Apa yang akan dibicarakan di situ, itu yang akan jadi perjalanannya Naya di Ghost Rider 2 ini. Jadi mungkin film kedua ini ceritanya lebih berkembang, lebih kaya lagi gitu ya Mas Dukang? Iya, karena memang jadi kemana-mana nih. Maksudnya dari awalnya Naya punya cita-cita jadi penulis yang menghasilkan sebuah karya, tiba-tiba karyanya udah jadi tapi di luar dugaan meledak luar biasa. Tapi ya itu tadi malah memberikan konsekuensi baru dalam kehidupan Naya yang belum pernah dia alami sebelumnya gitu. Dan ternyata konsekuensi ini membawa Naya ke perjalanan-perjalanan baru yang nggak pernah diduga sebelumnya, ya termasuk tadi kembalinya arwah dari tunangannya ini, si Vino. Visinya sih yang pasti pertama, gimana caranya kita bikin sequel yang punya value lebih dari yang pendahulunya. Karena yang namanya film sequel itu pasti penonton itu menaruh ekspektasi yang tinggi gitu ya, karena mereka pasti ingin melihat sesuatu yang lebih dari film pendahulunya. Jadi beban itu harus ditaklukkan dulu, beban ekspektasi itu. Dan salah satu yang menjadi beban ekspektasi itu ya selain adanya production value yang berlebih, juga story juga mungkin harus lebih memikat lagi penontonnya, supaya orang kalau nonton tuh ngerasa ini bukan sequel yang diada-adain gitu, tapi memang sesuatu yang seharusnya memang diceritakan lebih lanjut, karena di Ghost Rider yang pertama belum sempat diceritakan secara utuh. Jadi objektifnya itu. Makanya waktu pertama kali mau bikin Ghost Rider 2, saya sama Bene dan Noni juga itu kita benar-benar memikirkan betul premis apa sih yang bisa kita bawa di Ghost Rider 2 supaya orang tuh ngerasa sequel ini memang sequel yang penting, bukan sesuatu yang karena kemarin laku filmnya akhirnya dibikin sequelnya gitu. Meskipun memang kita waktu bikin yang pertama nggak ada niat untuk bikin sampai sequel gitu. Kita selesai konfliknya di Ghost Rider pertama, ya udah gitu. Tapi ternyata animonya bagus dan produser juga ngerasa kita seharusnya bisa bikin lagi untuk melanjutkan kisah hidup Naya. Dari situlah kita mulai ngulik apa sih yang bisa kita kembangin dari kehidupan Naya yang di Ghost Rider 1. Nah, salah satunya sebetulnya faktor terbesarnya adalah kita reveal lebih banyak lagi di karakter Vino. Karena di Ghost Rider pertama itu Vino itu hanya sebagai ditunjukkan sebagai ya pacarnya Naya yang profesinya itu adalah aktor sinetron yang belum terkenal gitu. Tapi kita nggak ngebuka lebih jauh hubungan mereka itu seperti apa, orang tuanya Vino itu siapa, terus backstory-nya bisa pacaran sama Naya dan sampai pengen menikah sama Naya itu apa sih yang terjadi sebetulnya. Nah itu relationship antara Naya dan Vino itu yang lebih kita buka lagi di sini. Bahkan pusat konfliknya pun kita geser dari yang hantu Galih sekarang menjadi ke tunangannya, ke Vino ini, yang akhirnya harus menghadapi kecelakaan di tempat syutingnya. Namun di luar dugaan arwahnya gentayangan dan kembali lagi ke Naya gitu, membawa sebuah masalah baru gitu. Sementara
di saat yang sama Nayanya sudah ingin melupakan dunia hantu-hantuan karena dia sudah muak dicap sebagai penulis yang cuma bisa nulis hantu-hantuan, cari sensasi dan segala macam. Jadi ini akan menjadi sebuah apa ya, hal yang kontras antara keinginan Naya tapi ada obstacle juga yang menghampiri. Itu yang akan jadi salah satu konflik besar di Ghostwriter 2 karena dari konflik awal ini itu akan melebar ke sebuah hal yang menyusul berikutnya sampai yang seperti kita lihat di trailer itu Naya sampai harus melakukan sebuah perjalanan ke luar pulau untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Dan ini ada kaitannya dengan arwah atau hantu dari kekasihnya gitu. Nah ini yang nggak ada di Ghostwriter 1. Jadi memang secara visinya kita pengen bikin eskalasi konflik yang lebih besar, terus kita juga pengen ngasih treatment yang lebih menarik dari yang sebelumnya. Makanya kita ada semacam unsur road tripnya juga, ada adventure-nya juga di sini, dan secara gangguan horornya juga kita bikin lebih disturbing dari yang pertama. Jadi memang secara konten akan jauh lebih banyak hal baru sih dari Ghostwriter yang pertama. Ya, sebetulnya kan waktu kita bikin sequel yang awal kita pengen bikin sequel, hal paling simple yang terpikirkan pertama adalah ya udah kasih hantu baru aja gitu kan, kayak ya udah Naya bisa komunikasi sama hantu kan, ya udah kasih hantu baru gitu. Cuman kita nggak bisa kayaknya kayak mempertemukan Naya dengan hantu baru seperti halnya hantu Gali di Ghostwriter 1 gitu, karena ya nggak ada yang baru, jadinya akan mengulang situasi yang sama. Naya ketemu dengan hantu random dan berusaha menyelesaikan problem keuangannya, jadi nggak ada yang baru. Makanya waktu itu kan kita mikir oke, endingnya Ghostwriter 1 itu Naya launching buku Ghostwriter kan. Ya, kemungkinannya ada dua nih. Kemungkinan pertama novelnya akan flop, tidak laku, atau novelnya akan laris manis. Nah, kita bikin kemungkinannya kalau misalnya flop, yang terjadi apa? Ya udah akan berulang lagi masalahnya. Naya bokeh lagi, Naya akan cari sesuatu untuk bikin karya lagi, sehingga konfliknya akan sama dengan yang sebelumnya. Tapi kita masuk ke kemungkinan kedua, apa jadinya kalau misalnya novelnya malah laris manis dan booming. Wah, ini malah lebih menarik karena Naya akan jadi tiba-tiba dapat spotlight, tiba-tiba jadi terkenal, tiba-tiba karyanya laku di pasaran. Tapi dengan semua ketiba-tibaan itu, dia juga jadi tiba-tiba mendapatkan image yang dia nggak suka. Image sebagai penulis yang cari sensasi. Nah itu kan, ini akan jadi warna baru nih karena Naya nggak pernah mengalami ini sebelumnya. Yang pertamanya dia cuma pengen jadi penulis bestseller, sekarang kejadian bestseller, tapi ternyata momen bestseller itu malah membawa dia ke permasalahan yang baru. Nah, jadi berkembang gitu ceritanya. Kita nggak cuma nyemplungin ini hantu baru, udah gitu. Tapi karakternya sendiri tidak berkembang. Nah, kita pengen karakter utamanya berkembang dari perjalanan dia yang susah mentok ide, bikin bukunya laris. Nah sekarang dia bagaimana dia menghandle ketenarannya, tapi bukan ketenaran yang dia rindukan gitu. Kayak judul film ya, ketenaran yang tadi rindukan. Iya, jadi kayak kadang-kadang kan orang mikir gue pengen tenar gitu, pengen sukses, tapi ketika sukses ternyata ada obstacle lain loh yang bisa menyertai kesuksesan itu. Nah ini kan sudut pandang baru yang bisa kita suguhkan di Ghostwriter 2. Jadi secara karakternya juga jalan, berproses gitu, tapi tetap mendapatkan momen-momen baru yang nggak ada di Ghostwriter pertama. Berapa lama sih penulisan segala macam? Kita mulai ngedraft itu kalau nggak salah di bulan November 2019, baru jadi draft 1 itu di Januari akhir di 2020. Jadi draft awal itu 3 bulan kita godok idenya, tapi dari situ masih lanjut lagi sampai bulan Maret. Jadi mungkin 6 bulan kurang lebih proses ini penulisan skenario. Ini cukup lama juga ya? Iya, lumayan cukup lama. Harapannya mudah-mudahan teman-teman semua bisa kembali lagi meramaikan bioskop, karena ini yang paling penting. Setelah kita dihajar pandemi selama 2 tahun, kita butuh comeback di perfilman Indonesia. Kita harus ramaikan lagi bioskop, dan harapannya Ghostwriter 2 bisa memberikan sumbangsih, bisa memberikan kita ikut memberikan sesuatu yang bisa jadi alternatif tontonan teman-teman semua, bisa terhibur dan juga
juga bukan apa ya, bisa memberikan sebuah suguhan yang baru, yang lebih mewarnai perfilman Indonesia. Jadi kita mengusung genre horor komedi ini, seperti yang saya bilang, mudah-mudahan bisa jadi cara baru dalam menikmati film horor. Buat yang lain mungkin harapannya apa untuk film Ghostwriter 2? Harapan aku sih nggak muluk-muluk ya, maksudnya kita semua di sini bekerja sangat keras untuk film ini dan ya kita kerjanya semua juga dari hati ya. Betul. Jadi semoga bisa menjadi experience menonton yang menyenangkan dan aku sih berharapnya semoga nanti ketika teman-teman nonton di bioskop bisa keluar dari bioskop dan membawa apa ya, kayak banyak kesan yang baik, dan kalau emang suka bisa ajak teman-temannya, keluarganya atau siapapun nanti ikut nonton juga. Semoga para penonton Ghostwriter bisa bersukacita, bisa sangat terhibur sama film Ghostwriter 2, dan semoga pesannya bisa tersampaikan untuk para penonton. Kalau Iqbal? Semoga film Ghostwriter 2 ini bisa memberi para penonton yang senang horor walaupun mereka nggak terlalu suka horor, mereka takut gitu. Semoga dengan nonton Ghostwriter 2 mereka bisa merasakan serunya nonton horor, tapi disajikan dengan komedi. Semoga pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan, bisa ditangkap sama penonton.